Halo semuanya, di sini gue sebenarnya sih bikin screen recorder kayak gini untuk mengisi kegabutan gue aja sih ya kan. Ini kan udah mau beduk maghrib nih. Nah, jadi gue beri nama ini namanya kuliah 7 menit. Oke, kita set timer dulu 7 menit biar kalau misalnya udah 7 menit ya udah berarti udah selesai gitu ya kan. Biar lo semua juga nggak bosen, gue set dulu timer 7 menit. Oke. Jadi pada kuliah 7 menit ini sebenarnya untuk mengisi kegabutan yang tadi gue juga ingin membantu teman-teman semua. Maksudnya gue juga ingin berbagi ilmu kepada kalian semua, kepada teman-teman gue semua. Gue juga nggak pengen ilmu gue ini mendem sendiri tentang SIG. Dimana gue merasa awal-awal gue juga nggak ngerti apa-apa tentang SIG. Tapi setelah gue cari tahu dari mana-mana, gue mendapatkan banyak ilmu dan gue akan membagikan kepada lo semua. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Jadi gue di sini sebenarnya nanti ke depannya itu pengennya ngebahas tentang apa sih sebenarnya yang keluar di UAS itu karena kita nggak perlu lagi bertele-tele kan, kita nggak perlu lagi ngomongin tentang permodalan penyakit atau sebagainya ataupun apalah itu. Gue ingin membahas langsung aja di mana sebenarnya kalau kita lihat di soal ini ya kita buka dulu. Bantal, bantal. Gue dapat PDF dari seseorang. Kita cari sebenarnya soalnya tuh gimana sih, ya kan? Itu oke langsung aja. Eish. Nah, kita lihat di sini. Di sini kalau lo bisa semuanya, kita semua melihat bersama-sama, buatlah 3 peta tematik. Buatlah analisis data spasial, lakukan pengujian autokorelasi, model regresi, input-output, interpretasikan output, buat model persamaan spasial masing-masing kabupaten atau kota. That's it. Berarti pada intinya adalah lo harus menganalisis deskriptif dan juga menganalisis inferensia, di mana analisis inferensianya adalah kewilayahan. Nah, alhamdulillah, gue udah mendapatkan beberapa cercah-cercah ilmu ya kan dari banyak kelas. Jadi sebenarnya di sini di kultum yang pertama ini gue ingin memberikan pengantar dulu sebenarnya dari kenapa sih kita harus melakukan analisis spasial gitu. Kita tahu bahwa sebuah kejadian itu pasti disebabkan oleh beberapa faktor ataupun variabel yang biasanya kita sebut. Nah, di dalam analisis regresi, kita itu biasanya bikin ya udah kita bikin aja Y sama dengan X beta 1, X beta 2, X beta 3, bla 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 dan seterusnya ditambah error. Ya kan? Nah, sama seperti halnya dengan analisis spasial, kenapa sebenarnya yang mau bedain analisis regresi biasa dengan analisis spasial? Sebenarnya nggak ada yang jauh berbeda, teman-teman. Jadi, mengapa analisis spasial ini hadir? Karena di kadangkala kejadian yang gue bilang tadi yang dipengaruhi oleh banyak faktor itu bisa aja dipengaruhi karena kewilayahan. Kewilayahan. Contoh adalah kasus malaria. Misal gini, di situ Bondo malaria kena. Bisa jadi tetangga-tetangganya kok juga ikutan kena atau jangan yang jauh-jauh malaria, COVID-19 yang sekarang lagi terjadi, lagi booming. Awalnya di Surabaya kenanya. Tapi ternyata di sebelah-sebelahnya, jadi Sidoarjo, dari mana, dari mana. Kok bisa ya sebenarnya kok ada kayak gitu ya? Kalau misalnya kita hanya memodelkan jumlah orang yang terkena COVID di Jawa Timur dengan variabel-variabel penyusunnya, kita dapat regresi biasanya. Tetapi pasti ada salah satu masalah yang hadir kalau memang dia itu terkait dengan kewilayahan, yaitu adalah heteroskedasti dan juga autokorelasi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Yang tadi gue bilang, kalau misalnya kita berbicara tentang kewilayahan, itu pasti nanti ada hubungannya dengan tetangga-tetangga sebelahnya. Manusia itu mobile, bro. Jadi pindah-pindah, ya kan? Orang dari Surabaya itu bisa aja ke Sidoarjo. Itu bisa aja kemana, itu bisa aja kemana, itu bisa aja kemana. Tergantung dengan tetangga, ya kan? Nah, maka dari itu, kita harus membutuhkan apa sih kira-kira yang bisa mengatasi autokorelasi dan juga heteroskedastinya ini sendiri. Nah, berangkat dari permasalahan tersebut, maka dari itu, yang awalnya hanya begini, kita akan membuat seperti ini dan juga seperti ini. Apa sih ini? SAR dan juga SEM. Juga nanti ada GWR, yang kan beda-beda nih. Kita akan membahasnya lebih lanjut di kultum yang selanjutnya. Jadi saat ini gue hanya ingin memberikan pengantar, kenapa gue bisa yakini bahwa kalian semua nggak perlu, maksudnya kalian tuh semua harus mengerti dahulu tentang regresi linear berganda. Oke. Aplikasi yang akan kita gunakan nanti adalah Geoda dan juga QGIS. Sebenarnya gue bebas aja, lo mau pakai ArcGIS kayak lo mau pakai AP, ya kan itu terserah lo. Tapi gue lebih nyaman itu pakai QGIS. Nah,
Kedua aplikasi ini berkaitan nih nanti dengan soal yang akan kita jawab nanti di UAS. Apa sih hubungannya gitu ya kan? Kalau QGIS, ArcGIS itu untuk deskriptifnya yang tadi buatlah peta tematik. Tetapi kalau geoda kita akan membuat sebuah persamaannya. Sebenarnya bisa aja pakai RStudio. Nanti mungkin kalau misalnya gue mood, gue akan memberikan coding kepada kalian. Nah jadi gue bicara dari tadi awalnya berasal dari regresi biasa. Kalian lihat sendiri di sini. Ini adalah output yang nanti akan dimunculkan oleh geoda. Nah, jadi gue udah pernah merun, ada Y, X1, X4, X6, X7. Nah, kita buat RLB biasa terlebih dahulu. Keluarlah output seperti ini. Ini kan seperti yang kayak di SPSS toh. Jadi ya udah regresi biasa, nggak ada kayak aneh-anehnya ya kan, benar-benar cuma beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 dan beta 4. Nah, nantinya ketika lo running dengan geoda, tidak hanya output yang seperti ini, tetapi juga lo akan disajikan output berupa ini. Diagnostic for Spatial Dependence. Nah, jadi ini maksudnya apa sih? Yang tadi gue bilang, kejadian itu bisa aja dipengaruhi oleh kewilayahan. Nah, geoda ini menangkap apakah kejadian ini tuh kewilayahan nggak sih sebenarnya. Nah, kita lihat nanti di sini. Ada namanya istilah Lagrange multiplier, ya ada juga robust juga nanti di situ. Nah, langsung aja sebenarnya bagaimana sih tahapan alirnya? Maaf ya kalau acak-acakan. Jadi pada awalnya nanti lo semua akan membentuk regresi biasa terlebih dahulu. Selanjutnya lo akan melihat output yang tadi, yang regresi Lagrange multiplier itu. Nanti gue akan ajarkan bagaimana caranya. Lo lihat signifikansinya, apakah dia signifikan atau tidak. Maka dari itu nanti ada, kalau misalnya dia salah satu signifikan, kalau dia dua-duanya signifikan, kalau dia tidak dua-duanya signifikan, maka nanti ada berbeda-beda modelnya. Nah, kok tadi lo nyebutin GWR? Apa tuh GWR? Jadi sebenarnya GWR itu sama aja teman-teman antara spatial error model dan juga spatial lag model. Sepengetahuan gue, GWR itu nanti harus ada koordinatnya. Dan juga dia itu ada konversi koordinat atau apa dan sebagainya macamnya. Nah, alarm gue udah nyala, artinya kultumnya selesai. Itu sedikit tadi tentang pengantar regresi spasial. Semoga dipahami.